Saya selalu ditanya masalah tahlil. Rasanya walaupun sudah dijelaskan oleh Asati, sudah banyak pembahasan, rasanya saya juga merasa bersalah kalau selalu ditanya seolah-olah saya itu kesannya ngeles, nggak mau jawab gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Ini sekali lagi wallah, karena memang kalau bicara masalah yang sensitif harus pakai data. Biar nanti kalau ngamuk-ngamuk sama Khotib Syarbini, ulama besar mazhab Syafi'i, penulis kitab Mughnil Muhtaj ini. Jangan ngamuk ke saya. Saya hanya nyampaikan dan membacakan. Ini dalam kitab Mughnil Muhtaj juzuk pertama, Syarah Minhajut Thalibin, Imam Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Jadi syarah pensarahnya Imam Khatib Asy-Syarbini. Juzuk pertama terbitan Dar Al-Fikri, Beirut, bukan terbitan Saudi yang dituduh Hadi itu ya. Ini agak mulai. Ini kalau udah bahas ini saudara udah mulai hot ini. Memang sensitif sekali. Tapi saya selalu ditanya, harus saya jelaskan. Apa katanya di sini? Kata Imam Khatib Asy-Syarbini, "Amma islahu ahlil mayyiti ta'aman wa jam'un nasi 'alaihi fa bid'atun ghairu mustahabbin." Dan adapun menyajikan makanan, mengumpulkan orang-orang di tempat ahlul mayyit, di tempat orang yang dapat musibah, meninggoy maksudnya, fabid'atun ghairu mustahabbin. Hukumnya adalah bid'ah dan ini tidak dianjurkan. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan secara usahanya dan dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa sahabat yang telah mendukung dan men-subscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Kita seperti biasa, ini masalah tahlilan tidak selesai-selesai karena orang-orang Wahabi ini tidak pernah mau menerima dalilnya tahlilan itu. Ngotot membid'ahkan tahlilan, tajukir balik membid'ahkan tahlilan ya. Dianggap tahlilan itu suatu dosa, bukan suatu amalan baik, tapi suatu perbuatan dosa. Bahkan ada yang mengatakan ya yang lebih parah, dosanya tahlilan katanya lebih parah dari berzina dengan orang tua sendiri. Ini sungguh tuduhan yang keji. Betulnya kita itu tidak maksa mereka itu ikut tahlilan, tidak. Kita mendoakan keluarga kita yang meninggal. Orang Islam yang warganya meninggal tidak harus dengan cara tahlilan ya. Silakan doakan keluarganya sesuai keyakinan masing-masing, sesuai ajaran dari pemahaman terhadap Quran hadis masing-masing, dan tidak perlu menyalah-nyalahkan amalia orang lain yang tidak sependapat, yang tidak sejalan, karena masing-masing punya dalil. Sebetulnya kami itu menghargai pendapatnya Wahabi ya. Silakan amalkan. Cuman yang kami tidak setuju itu menyalah-nyalahkan amalia kami. Seandainya masing-masing silakan doakanlah keluarganya yang meninggal sesuai ya, keyakinan dan tradisi dari masing-masing, itu lebih aman ya. Ini tidak surat tahlilan terus yang dibahas itu ya, sampai berbohong atas nama NU, atas ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan lain sebagainya. Itu apa kalau nggak berbohong bahwa ulama itu pas mati coplok matanya ya, apa pas borokan matanya kalau nggak berbohong itu. Ini penjelasan ulama NU tentang tahlilan. Tahlilan itu ghairu mustahab, tidak dianjurkan. Sebelum saya tampilkan videonya, sebetulnya tahlilan itu adalah intinya mendoakan orang yang sudah meninggal agar
dosa-dosanya diampuni dan diselamatkan dari siksa kubur. Itu inti pokoknya. Biar tidak terlalu lama, mari kita simak dulu videonya. Rasanya, walaupun sudah dijelaskan oleh Asati, sudah banyak pembahasan, rasanya saya juga merasa bersalah kalau selalu ditanya seolah-olah saya itu kesannya ngeles, nggak mau jawab gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Ini sekali lagi wallah, karena memang kalau bicara masalah yang sensitif harus pakai data. Biar nanti kalau ngamuk-ngamuk sama Khotib Syarbini, ulama besar mazhab Syafi'i, penulis kitab Mughnil Muhtaj ini. Jangan ngamuk ke saya. Saya hanya nyampaikan dan membacakan. Ini dalam kitab Mughnil Muhtaj, juzuk pertama, Syarah Minhajut Talibin, Imam Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Jadi syarah pensarahnya Imam Khotib Asy-Syarbini. Juzuk pertama terbitan Dar Al-Fikri, Beirut, bukan terbitan Saudi yang dituduh Hadi itu ya. Ini agak mulai. Ini kalau udah bahas ini saudara udah mulai hot ini. Memang sensitif sekali. Tapi saya selalu ditanya, harus saya jelaskan. Apa katanya di sini? Kata Imam Khotib Asy-Syarbini, "Amma islahu ahlil mayyiti ta'aman wa jam'un nasi 'alaihi fa bid'atun ghairu mustahabbin." Dan adapun menyajikan makanan, mengumpulkan orang-orang di tempat ahlul mayyit, di tempat orang yang dapat musibah, meninggoy maksudnya, fabid'atun ghairu mustahabbin. Hukumnya adalah bid'ah dan ini tidak dianjurkan, tidak diperkenankan. Siapa yang bilang ini? Imam Khotib Asy-Syarbini. Di redaksi itu kitab itu jelas ya, jelas tidak ada kalimat tahlilan. Yang ada adalah mengumpulkan mayit, mengumpulkan orang-orang untuk makan. Keluarga mayit hanya menyediakan makanan dan kumpul-kumpul, itu yang bid'ah. Sementara tahlilan itu adalah membacakan ayat suci Al-Quran, membacakan sholawat, istighfar, tahlil, tahmid, tasbih, kemudian berdoa untuk si mayit. Ini dipelintir memang ya. Kalimat ini dipelintir, kemudian diarahkan ke tahlilan. Padahal redaksinya jelas kok ya. Bukan tahlilan, tapi hanya makan-makan saja. Si keluarga si mayit itu menyediakan makanan kepada orang yang berkumpul-kumpul. Sementara tahlilan bukan hanya ngumpul-ngumpul, tapi mendoakan keluarga si mayit. Berkumpul, berdoa dulu, membacakan dulu, baru setelah itu keluarga si mayit menjamu dengan sebuah makanan. Itu yang dilakukan, dan itu sudah jelas hukumnya ya. Bagaimana yang di Muktamar NU itu, kalau hartanya itu bukan hartanya anak yatim, bukan hartanya anak yang masih belum cukup umur dari keluarga mayit yang ditinggalkan, maka hartanya boleh. Tapi kalau ada hartanya anak yatim di sana, maka haram. Memberi makannya haram. Itu dah. Ini kan enggak, pokoknya makan-makan diangkat tahlilan. Ini ya, enggak paham-paham ya. Nambah dasar memang otaknya sudah gosong. Mari kita simak dari kitab Minhajut Talibin tadi, yang benar bagaimana ini penjelasannya. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, kira-kira yang berdosa itu siapa? Di sini dijelaskan oleh beliau, Syekh Khotib Asy-Syarbini. Adapun ahlul mayyit menyajikan atau menyiapkan makanan dan mengumpulkan manusia adalah bid'ah ghairu mustahab. Nah, pengertian daripada bid'ah ghairu mustahab menurut kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami, adalah bid'atun makruh. Jadi bid'ah yang makruh. Bagian bid'ah itu bukan hukum, bro. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa kitab Al-Mughnil Muhtaj ini tidak menerangkan tahlilan. Nah, kira-kira yang berdosa itu siapa? Ini kan orang-orang Wahabi tidak paham-paham, memang tidak paham-paham, tidak mau mengerti, tidak mau menghargai orang lain, merasa paling benar sendiri. Saya ulang bahwasanya tahlil itu bukan hanya makan-makan. Makan-makan itu setelah tahlilan. Tak makan-makan pun tak apa-apa. Bahkan ada sebagian dari kita itu yang
tidak memberi makan orang tahlilan, itu tidak masalah. Kami tidak mengharapkan makanan kan itu. Kami hanya mendoakan. Jadi tahlilan itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Rasulullah pun melakukan, yaitu ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat. Rasulullah bertakbir bertahmid, kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasulullah seperti itu? Rasulullah menjawab bahwasanya sahabat itu, Sa'ad bin Mu'adz itu sedang dihimpit bumi, sehingga beliau itu membaca demikian, mendoakan agar kuburannya itu kembali dilapangkan oleh Allah dengan doanya Rasulullah, sehingga Allah melepaskan himpitannya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Rasulullah saja yang ketemu Rasulullah dan dosanya lebih sedikit dari kita, itu kena himpit bumi, perlu didoakan, apalagi kita. Jadi tahlilan itu ada dalilnya, yang mana tak intinya itu mendoakan keluarga di mayit agar oleh Allah diselamatkan dari siksa kubur. Gitu. Kalian tidak mau tahlilan, silakan ya. Oh, ini tidak wajib ya. Doakan, silakan. Tidak mau mendoakan, silakan. Kami tidak butuh Wahabi, tidak butuh kaum manhaj salah, tidak. Silakan. Sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Keyakinan kami seperti ini ya. Jangan disalahkan ya. Sahabat Hayati yang dirahmati Allah ya. Memang akhirnya nanti orang-orang NU kehilangan kesabaran ya. Kalau orang-orang NU kehilangan kesabaran ya jangan disalahkan. Ada orang-orang Wahabi ini tidak mau menghargai orang lain, tetap menyalahkan terus ya. Sebenarnya kami orang yang nggak sabaran ya. Orang yang nggak sabaran ya. Paling gemes orang yang tidak mau menghargai orang lain ya. Mangkel ya. Tapi tetap kami berusaha bagaimana agar orang-orang seperti ini oleh Allah, selain kita bantah tuduhan-tuduhannya, kita luruskan pemahamannya, kita berdoa kepada Allah agar mereka itu oleh Allah diberi hidayah dan dikembalikan pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.